nggak bisa lagi dia asal-asalan buat konten segala macam. Eh, Semoga aja ya teman-teman, peraturan Dewan Pers ini nggak disetujui sama presiden ya teman-teman, walaupun udah di mejanya, karena itu akan membatasi kita sebagai konten kreator. Welcome back to my channel teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Jeki Maringka ya. Kali ini aku mau memberitahu kepada teman-teman tentang peraturan baru YouTube ya teman-teman. Ini tentang peraturan baru konten kreator yang lagi viral ya teman-teman. Yang aku mau beritahu ini tentang rancangan undang-undang baru usulan Dewan Pers yang mematikan konten kreator ya. Isi undang-undang baru usulan Dewan Pers ini kepada presiden ya teman-teman. Dilansir dari pikiran rakyat.com ya teman-teman. Undang-undang peraturan pemerintahnya yang lagi viral di Indonesia adalah rancangan peraturan presiden baru membatasi pemberitaan dan pembuatan konten di Indonesia, teman-teman. Rancangan Pilpres peraturan presiden yang menurut Dewan Pers adalah media sustainability itu sudah berada di Istana Merdeka dan tunggu persetujuan presiden untuk ditandatangani. Banyak pembaca yang belum tahu maksud dan tujuan karena beberapa maksud yang kurang dipahami seperti apa peraturannya, bagaimana imbas membunuh konten kreator di Indonesia, teman-teman. Dikutip jurnal seorang dan channel YouTube, ya aku juga banyak lihat di YouTube ya teman-teman, channel-channel YouTube tentang peraturan barunya konten kreator. Ini beritanya diupload 5 Agustus ya teman-teman, sekitar beberapa hari yang lalu. Dalam waktu dekat pemerintah Indonesia akan mengesahkan Pilpres Media Sustainability atau media berkelanjutan. Pilpres ini bisa disebut juga Pilpres Publisher Right ya teman-teman. Pilpres yang diajukan setelah mendapatkan kabar bahwa peraturan ini mau disahkan setelah ditandatangani oleh presiden, teman-teman. Jadi usulan Dewan Pers ini ya teman-teman, itu sudah ada di mejanya Pak Presiden ya teman-teman. Tinggal ditunggu persetujuannya aja untuk membuat peraturan baru tentang konten-konten kreator ya teman-teman. Jadi kita sebagai konten kreator nggak sembarangan membuat konten-konten yang tidak. Ini aku baca sedikit ya isinya dari berita-beritanya itu. Yang bikin viral adalah beberapa poin yang masih belum disetujui oleh beberapa pihak. Namun rancangan Pilpres tersebut mau disahkan secara terburu-buru. Nah, teman-teman, itu maksudnya mau disahkan lebih dipercepat ya teman-teman. Menurut Usman Kansor, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, tujuan adanya Pilpres ini untuk melindungi keberlangsungan kehidupan media di era Indonesia sekarang. Kita dibatasi untuk membuat video ya teman-teman. Membuat video yang jika kita mau upload video harus kita bagikan dulu algoritmenya. Kita beritahu dulu dia formula dan iklan yang masuk ke video kita bagi hasil dengan Dewan Pers ya teman-teman. Gimana menurut teman-teman ini? Kita sebagai konten kreator mau dipersulit ya. Harapannya agar terciptanya negosiasi bagi hasil yang adil antara platform digital dengan perusahaan pers. Oke, sebenarnya ini bagus
tujuannya. Yang kedua adalah menekan konten pemberitaan tertentu. Nah, seperti yang aku bilang tadi teman-teman, ini dia mau menekan konten pemberitaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ya perundang-undangan persnya itu teman-teman. Maksudnya adalah nanti Dewan Pers akan mengontrol berita yang boleh ditampilkan dan dilarang ditampilkan di platform digital menurut pasal 7 ayat 1 poin A. Oke, itu sudah punya aturan teman-teman. Dilarang ditampilkan di platform digital. Dewan Pers sudah membuat peraturannya menurut pasal 7 ayat 1 poin A dan B berbunyi perusahaan platform digital wajib mendukung jurnalisme berkualitas termasuk mencegah penyebaran atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dan Dewan Pers. Oke, itu ya teman-teman. Jadi Dewan Pers ini akan menghilangkan konten atau video-video yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers ya teman-teman. Sesuai dengan perundang-undangannya, jika tidak sesuai maka akan dihapus atau dihilangkan teman-teman. Dan kalau kita mau upload ya harus memberitahukan dulu kepada Dewan Pers. Gimana teman-teman? Ribet nggak? Ini bagi konten kreator yang pemula atau konten kreator yang seperti saya ya teman-teman, yang cuma-cuma tidak terlalu punya ide-ide dan juga sangat sulit memikirkan gimana caranya buat konten, gimana caranya agar buat tema semenarik mungkin biar teman-teman menonton, terus tiba-tiba dihilangkan oleh Dewan Pers. Teman-teman bisa tahu sendiri gimana kecewanya nanti ya teman-teman. Menurut Michael Browsing selaku Vice President Government Affairs and Public Policy for Google Asia Pacific, Google khawatir bila rancangan Dewan Pers disetujui tanpa revisi, peraturan ini akan membatasi keberagaman berita yang dikonsumsi publik. Oke teman-teman, jadi yang dikhawatirkan oleh pihak Google juga ini ya teman-teman kepada Dewan Pers ini, jika disetujui tanpa dilihat dulu, peraturan ini akan membatasi keberagaman berita yang dikonsumsi publik. Jadi Google nggak bisa lagi ngasih penduduk rakyat Indonesia berita-berita yang sesuai ya teman-teman. Harus berita-berita tertentu yang muncul di Google. Sudah tidak bebas lagi kita untuk melihat berita semua ini itu. Oke, ini sih menurut aku kalau nggak diperdalam sama konten kreator ya, atau nggak ditelusuri lebih serius ke dalamnya, ini mungkin nggak tahu nanti ya ke depannya. Masalahnya ini sudah jurnalnya atau usulan Dewan Pers ini udah berada di mejanya presiden ya teman-teman. Tinggal mau disahkan atau enggaknya itu aja teman-teman ya. Nggak bisa lagi dia asal-asalan buat konten segala macam. Semoga aja ya teman-teman peraturan Dewan Pers ini nggak disetujui sama presiden ya teman-teman, walaupun udah di mejanya, karena itu akan membatasi kita sebagai konten kreator. Nanti kalau kita harus, misalkan kita mau buat video mau diupload ke YouTube, harus izin dulu
Nah, nanti kita setelah buat video belum lagi kita mikirnya kayak gimana, semenarik mungkin videonya, terus tiba-tiba diajukan ke Dewan Pers, kemudian itu video nggak disetujui, sedangkan kita udah capek-capek cari tema, cari topik segala macam biar menarik, ujung-ujungnya dihapus kan. Teman-teman pasti kecewa, siapapun pasti kecewa, konten kreator manapun ya teman-teman. Oke, itu aja ya pemberitahuannya sedikit ya teman-teman. Maaf kalau ada kekurangan tentang ya cara bicara aku ya teman-teman. Soalnya masih gugup, masih pemula. Cuma mau beritahu kepada teman-teman bahwa akan ada peraturan dari Dewan Pers yang mau disetujui, yang diajukan ke presiden, yang mau disetujui, dan itu sudah ada di mejanya Pak Presiden ya teman-teman. Itu tinggal disetujui. Kita berdoa aja konten-konten kreator semoga peraturan itu tidak disetujui oleh presiden, dan supaya kita lebih mudah ya buat kontennya, nggak ribet-ribet kayak gitu. Udah buat kontennya lama, belum ngedit, belum apa segala macam, terus tiba-tiba diajukan, terus ajukannya ditolak. Itu kayak apa ya, kayak monetisasi yang udah lama-lama berjuang tapi ditolak ya teman-teman. Tapi ini enggak, ini udah makin ribet. Saya yakin teman-teman juga makin ribet ini ya teman-teman. Yakin saya makin ribet ini aturannya kalau disetujui. Konten kreator bakal melemah ini teman-teman, nggak semangat lagi kecuali yang channel-channel besar. Oke, segitu aja videonya. Oke, segitu aja pemberitahuannya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin melihat, mau mendalami beritanya ya, mau melihat jelas apakah benar ini mau disetujui oleh presiden tentang peraturan undang-undangan Dewan Pers ini, teman-teman bisa lihat atau searching aja di Google, atau lihat-lihat berita mungkin kalau ada ya teman-teman. Oke, itu saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Salam konten kreator pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.